Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan kali ini kita semuanya akan sama-sama mentadaburi satu surat di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Muddathir. Surat Al-Muddathir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah setelah surat Al-Muzammil sebagaimana urutannya dalam Al-Mushaf Al-Utsmaniyah. Surat ini secara umum memiliki isi yang serupa dengan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Muzammil, yaitu tentang perintah langsung Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menyerukan dakwahnya, menyampaikan dakwah kepada kaum beliau. Selain itu juga membicarakan tentang kondisi neraka dan orang-orang musyrik yang mengingkari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam surat Al-Muzammil Allah Subhanahu wa taala lebih menitik beratkan kepada persiapan mental dan bekal seorang dai atau nabi yang akan mengemban risalah dakwahnya, maka dalam surat ini, surat Al-Muddathir, Allah mau memberitahukan langkah praktis yang mesti diambil oleh seorang pengemban risalah. Allah memulai surat ini dengan ungkapan, "Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berikanlah peringatan. Ini adalah sebuah seruan langsung untuk menanggalkan kemalasan dan melawan tabiat serta sesuatu yang disukai oleh manusia, yaitu bersantai-santai, tidur, atau menjauhi risiko dan bekerja keras. Bangunlah, lalu lakukanlah sesuatu yang berarti. Peringatkan kaummu selagi masih ada kesempatan. Kira-kira seperti itulah pesan Allah kepada kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah saatnya segera bangkit menyampaikan risalah Allah, karena yang memerintahkannya adalah zat yang kekuasaannya tanpa batas dan sudah memiliki semua jaminan. Maka di antara langkah-langkah praktis yang Allah sampaikan adalah yang pertama, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Seorang penyampai risalah, baik dia seorang dai atau nabi sekalipun, dia harus mengagungkan Allah yang mengutusnya. Jika ia memahami hal ini dan benar-benar ia jiwai, maka segala bentuk kemegahan, kebesaran, dan kemewahan dunia akan kecil di matanya. Ia tidak akan tergiur oleh gemerlapnya dunia, juga tidak akan silau dengan tipu kekuasaan dunia, tidak pula takut oleh segala bentuk ancaman yang datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, baik itu raja atau penguasa dari belahan manapun, kekuasaan dan kesombongannya tidak akan ada yang bisa mengalahkan yang Maha Perkasa dan Agung. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hamba-hambanya yang berani menyombongkan diri, sehingga tidak akan ada kebesaran yang tersisa di dunia ini selain kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Setelah itu, ia perlu memperhatikan penampilan fisiknya bersih dan menarik, karena ini merupakan salah satu strategi marketing. Dengan performa yang meyakinkan, setidaknya kesan pertama akan dikenali oleh masyarakat saat berhadapi dengan kita. Karena itulah risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu syarat dengan kebersihan. Makin dalam dan matang keimanan seseorang, maka ia akan semakin memelihara yang namanya kebersihan. Pakaian yang suci salah satunya adalah menjadi syarat sahnya sholat, dan masih banyak kaitan dengan kebersihan, merupakan ini bagian daripada ajaran Islam. Yang ketiga adalah warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Setelah ia memelihara kebersihan fisik, maka ia menyempurnakannya dengan kebersihan batin, yaitu dengan menjauhi serta meninggalkan segala macam bentuk dosa. Ini adalah bentuk penanggalan hal-hal yang negatif dari dalam diri seorang dai. Dosa dan maksiat akan mengakibatkan hati seseorang terkotori, sehingga kata-katanya juga tak akan lagi memiliki kekuatan. Penafsiran ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ikrimah dan Ibrahim An-Nakhai. Dan idealnya memang penampilan fisik yang bagus dibarengi dengan kebersihan hati dan kejernihan jiwa. Hal tersebut akan mengundang pesona dan karisma yang sangat kuat. Yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamnu tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Keikhlasan juga merupakan penyempurna hati yang sudah dijauhkan dari dosa dan maksiat.
Akhlak ini juga akan membuat seorang dai kuat dan tangguh, kerja tanpa pamrih, dan kemurnian dakwah pun terjaga dengan jernihnya hati pelakunya. Larangan ini bertujuan supaya para dai penerus dakwah para nabi terus berbuat dan berbuat, lebih gigih berusaha dan ringan berkorban, serta mudah melupakannya setelah itu. Juga tidak terlalu menganggap dirinya sudah berbuat banyak sehingga ia merasa hebat dan berjasa bagi orang banyak. Karena hanya orang berjiwa kerdilah yang selalu merasa besar, sehingga satu-satunya harapan yang ia inginkan hanya dari zat yang tidak pernah habis kedermawanannya serta kepemilikannya tiada batas. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Pesan terakhir ini mengindikasikan dan memberikan isyarat bahwa dakwah Rasulullah SAW tidaklah berjalan mulus dan otomatis mendapat penerimaan yang baik. Kesabaran dan persiapan mental yang telah disinggung dalam surat Al-Muzammil setidaknya diharapkan membuat Rasul makin siap menerima reaksi apapun terhadap dakwah yang diserunya. Dan memang benar, Rasulullah SAW pun mendapatkan reaksi yang sangat keras. Teror fisik dan psikis dihadapinya. Juga tentu para pengikutnya tidak henti-hentinya menerima ancaman dan teror tersebut. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas memang 7 ayat pertama ini terkesan sederhana, tapi kandungan pesannya sangat luar biasa. Berangkat dari pijakan normatif inilah Rasulullah SAW semakin kuat dan gigih dalam berdakwah. Tidak takut lagi atas ancaman apapun yang akan menimpa atau diarahkan pada beliau, karena beliau memiliki sang penolong yang sangat hebat dan yang tak pernah terkalahkan. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan persiapan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan arahan bagaimana untuk berdakwah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semuanya di dalam surat ini, yaitu sebuah hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Salah satu misi mengingatkan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan selalu dan terus mengingatkan kaumnya akan adanya hari kehancuran dan kebangkitan, supaya orang-orang yang berbuat zalim mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum hari kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah itu datang. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ. Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sangat sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari yang paling sulit bagi siapa saja, karena setiap orang memikirkan nasibnya sendiri-sendiri di hadapan pengadil yang maha adil. Pengadilan yang sangat transparan, tidak ada yang bisa disembunyikan, dan orang-orang kafir akan memenuhi kesulitan yang berlipat-lipat. Seperti halnya Al-Walid bin Al-Mughirah yang akan mendapatkan pembalasan Allah kelak. Allah Subhanahu wa taala berikutnya membicarakannya sebagaimana pendapat Ibnu Abbas dan Mujahid serta sebagian besar para ahli tafsir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku bertindak terhadap orang-orang yang aku telah menciptakannya sendiri. Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan maksud sendirian artinya saat ia dilahirkan tidak ada harta, anak dan kekuasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikannya berbagai macam kenikmatan. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan kulapangkan baginya rizki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kita mengetahui bahwa Al-Walid bin Mughirah memiliki 10 anak. 3 diantaranya masuk Islam, yaitu sang panglima Khalid bin Walid dan kedua adiknya Hisham dan Ammarah. Allah mengkaruniakan harta yang berlimpah, juga anak-anak yang selalu dekat dengannya. Tapi hal ini tidak membuatnya bersyukur dan lupa akan asal kejadiannya. Ia selalu tamak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya. Tapi itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Qur'an. Kelak Allah
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang setimpal atas dosa dan kesombongannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Saurhiquhu sha'ida." Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. Ini sebuah kiasan akan beratnya beban yang ia tanggung di akhirat kelak. Siksa yang tidak terbayangkan beratnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, selama di dunia, Al-Walid juga orang-orang kafir tidak mengindahkan peringatan yang dibawa oleh para nabi dan para dai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adbara wastakbar." Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Kemudian faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidaklah lain hanyalah perkataan manusia. Dan sebagai balasannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya sejelek-jeleknya hunian di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar, lawahatul lil bashar." Aku akan memasukkan ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apakah neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Selain panasnya yang tidak tertahankan, neraka-neraka itu juga dijaga oleh para malaikat yang tidak akan membiarkan mereka sedikit pun beristirahat dan mengambil nafas. Dan di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk menjadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang telah diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan. Demikian Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Jika orang-orang kafir di atas harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi keleluasaan bagi orang-orang yang mengimani dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin." Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Bahkan mereka bisa menanyakan kondisi orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian akan semakin membuat mereka bersyukur betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Simaklah saat mereka bertanya kepada penghuni neraka Saqar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir, di dalam surat Al-Muddatsir ini diungkapkan, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan kepada orang miskin, dan kami membicarakan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datangnya kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa taala. Hal di atas bisa kita mengambil pelajaran bahwa penghuni Saqar itu tersebut setidaknya memiliki 4 kesalahan fatal. Yang pertama adalah tidak mengerjakan sholat. Ini merupakan simbol keengganan untuk menundukkan hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah simbol keangkuhan, simbol kesombongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menunaikan zakat dan tidak menyayangi fakir miskin.
Ini merupakan simbol kejahatan sosial, menjadi sebuah akumulasi keburukan setelah tidak mampu menundukkan kepala kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memusuhi fakir miskin dan kaum lemah berarti memusuhi Allah Subhanahu wa taala, Sang Pengasih yang sangat menyayangi mereka. Yang ketiga, selalu membicarakan dan menggunjingkan kebatilan. Jika membicarakan sebuah kebatilan saja sudah dicela, apalagi kebatilan itu kemudian dipergunjingkan, disebarluaskan, dibisniskan, maka merugi dan celakalah mereka yang mengambil keuntungan di balik pengunjingan kebatilan ini. Yang keempat, mengingkari adanya hari pembalasan. Jika hari pembalasan diingkari, maka orang-orang zalim itu semakin menjadi-jadi. Tidak ada lagi yang mereka takuti. Jika sangkaan mereka dibenarkan, maka berapa banyak orang-orang terzalimi dan tertindas tidak terlindungi. Lantas siapa yang akan membalas mereka? Kaum tertindas yang dijanjikan kemenangan dan pertolongan, jika di dunia mereka sangat mengharapkannya di akhirat, sementara orang-orang zalim itu ditangguhkan oleh Allah sampai datangnya hari pembalasan. Kaum muslimin kan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, ini menjadi dalil dan bukti bahwa ada dialog dan pembicaraan dan perbincangan yang terjadi antara penghuni surga dan neraka. Jika di surat ini penghuni surga menanyakan penghuni neraka, maka dalam surat lain para penghuni neraka meminta belas kasihan kepada penghuni surga yang syarat dengan berbagai kenikmatan. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam sebuah ayat, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat ke-8, dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami janjikan kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa azab yang Tuhan kamu menjanjikan kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang zalim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang sangat aneh peringatan yang demikian jelas seperti di atas justru didustakan. Fama lahum anit tadhkirati mu'ridin. Mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Padahal jika mereka mau menggunakan akalnya, mereka tak akan melakukan kebodohan itu, karena hal tersebut hanya akan mendatangkan penyesalan kelak. Kita telah sejenak penggambaran Allah tentang kedunguan mereka di dalam Al-Quran, di dalam surat ini. Ka'annahum humurum mustanfirah farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bukankah keledai adalah perumpamaan yang sangat menghinakan, binatang yang dungu? Namun itu lebih baik karena ia tidak memiliki akal untuk berpikir. Sementara orang-orang kafir ini diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau menggunakannya. Jadi mereka lebih buruk daripada keledai. Peringatan yang diberikan Allah seharusnya mereka terima dengan lapang dada dan terbuka, karena peringatan itu membuat dan menstimulus mereka untuk memperbaiki kualitas hidup dengan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru mereka lari menghindar seperti menghindarnya keledai dari kejaran singa. Jika keledai tidak mampu lari dari kejaran singa, sanggupkah mereka lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, menghindari keputusan dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atau dapatkah mereka bersembunyi dari siksa Allah yang telah menunggu mereka setelah hari perhitungan? Tidak akan ada yang bisa melarikan diri dari keputusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalla innahu tadhkirah faman syaa'a dzakarah wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Sungguh Al-Quran itu adalah peringatan, maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, yaitu Al-Quran, dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Allah, Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampunan. Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW merupakan peringatan terutama bagi mereka yang mau membacanya dan mau berusaha untuk memahaminya serta menginginkan kebaikan darinya. Beruntunglah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah serta dimudahkan untuk berinteraksi dan memahami Al-Quran dengan baik. Karena Al-Quran
adalah pedoman langgeng serta aturan yang berlaku untuk manusia di mana saja sepanjang masa. Ia merupakan salah satu mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Dan hingga sekarang kemudian Al-Quran masih tetap terjaga, berbeda dengan kitab-kitab suci lainnya. Hal ini dikarenakan Allah menjaganya dari segala bentuk macam perubahan, penggantian dan pengurangan isinya. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran juga memiliki berbagai karakteristik yang mampu menunjukkan keanggungannya. Di antaranya Al-Quran adalah sebagai kitab ilahi, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang dijaga oleh Allah sebagai mukjizat, jelas dan mudah dipahami, kitab agama yang integral, mencakup berbagai macam aspek kehidupan, kitab yang berlaku untuk sepanjang masa, dan kitab yang memiliki muatan humanisme. Dan barang siapa yang mau berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia akan lapang dalam menjalani hidup yang syarat dengan berbagai macam rintangan. Apalagi jika dia seorang da'i atau seorang nabi, maka kedekatan dengan Al-Quran menjadi spirit tersendiri yang akan menjadi ruh dan motivasi dakwahnya. Kaum muslimin bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadabbur surat Al-Muddathir ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil beberapa ibrah, beberapa pelajaran, dan tentu kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.